Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah sampai pada malam yang keempat ini kita tetap diberikan rahmat, taufik dan hidayah serta ma'unahnya oleh Allah sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat tarawih, diawali dengan salat isya, ba'diyah dan kemudian tarawih insyaallah akan ditutup dengan witir. Ini bukti doa kita dikabulkan oleh Allah. Sejak bulan Rajab kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang sudah ada di dalam bulan Ramadan. Jamaah sekalian, sesuai judul yang disampaikan oleh pengurus, yakni kesucian hati sebagai modal untuk berpuasa, Syekh Muhammad Ibnu Umar Al-Hakim At-Tirmidzi menyampaikan atau memberikan gambaran, kata beliau, Syahrul Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru suqyi zar'i. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan saatnya menyiram tanaman-tanaman tadi. Wa syahru Ramadan, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan saatnya memetik hasil dari apa yang kita tanam. Sementara Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir memberikan gambaran, Syahrul Rajab li tathhiril badan wa Syahrul Sya'ban li tathhiril qalb wa Syahrul Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab adalah bulan untuk mensucikan badan kita, anggota tubuh kita, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mensucikan hati kita, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan rohani kita. Dua ulama ini jauh masanya, abad yang berbeda, tapi dia memiliki pandangan yang sama tentang Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah merupakan rangkaian bulan, atau Rajab, Sya'ban merupakan rangkaian persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Rajab sebagai bulan untuk mensucikan badan kita, makanya di sana diajarkan banyak beristighfar, menghapus noda-noda kita.
menghapus dosa-dosa kita, dan Sya'ban diperbanyak amal-amal soleh. Ramadan kemudian memasuki akan memetik amal soleh itu. Dalam dunia sufi, dunia tasawuf, dikenal ada istilah takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli adalah mengosongkan jiwa kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa, atau mengosongkan diri kita dari segala hal-hal yang terkait dengan kehidupan duniawi. Sedangkan tahalli adalah mengisi hati kita, mengisi rohani kita dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh, atau memulai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Dan tajalli adalah kesiapan kita untuk menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena jiwa kita sudah bersih, jiwa kita sudah suci dan siap menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ulama dan teori tasawuf ini memberikan gambaran betapa perjalanan rohani kita sejak awal dibimbing untuk siap menerima memasuki Ramadan guna menerima nurnya Allah. Rajab diperbanyak istighfar, takhalli, menghapus semua dosa-dosa, menghilangkan semua dosa-dosa. Dan kemudian Sya'ban memperbanyak amal soleh, tahalli, mengisi relung kita dengan perbuatan-perbuatan yang positif. Maka ketika Sya'ban, badan kita sudah banyak dihilangkan, sudah semua perbuatan-perbuatan dosa dihindari, dan kita sudah menghilangkan segala noda dan dosa-dosa kita di bulan Rajab, Sya'ban kita sudah mengisi perbuatan-perbuatan positif yang bermanfaat, bahkan mengisi hati kita dengan amal-amal yang soleh. Kemudian masuk Ramadan, kita bertajalli, siap menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertajalli, yang telah menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Yang tadinya perbuatannya itu tidak terpuji, ketika tahapan Rajab Sya'ban ini sudah dilalui, ketika takhalli tahalli sudah dia lakukan, maka di bulan Ramadan akan berubah sikapnya secara total. Yang tadinya negatif, dia akan berubah menjadi positif. Karena apa? Nurnya Allah masuk ke dalam orang-orang ini. Dan kalau kita sudah bertajalli, sudah menerima nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perubahan bukan hanya dalam sikap, dalam semua aspek kehidupan. Ucapannya yang tadinya kasar akan berubah, ucapan itu menyejukkan. Tindakannya yang biasanya adalah ke arah-arah yang negatif, maka dia sekarang setelah bertajalli masuk di bulan Ramadan, dia akan berubah tindakannya, arahnya selalu menuju ke yang positif. Bahkan di bulan Ramadan dia total akan mengikuti sifat-sifat Allah. Profesor Dr. Quraish Shihab memberikan gambaran orang yang berpuasa adalah dia sedang mengikuti sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak bergaul sebagaimana suami istri. Itu yang dilakukan oleh Allah, tidak makan, tidak minum, dan Allah juga tidak punya pasangan. Maka kita sedang meniru sifat-sifat Allah untuk tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak mau bergaul meskipun kita punya pasangan.
Lebih jauh orang yang bertajalli, orang yang sudah memasuki bulan Ramadan menerima nurnya Allah, maka dalam kesehariannya dia akan menteladani sifat-sifat Allah. Ketika dia menteladani sifat-sifat Allah, maka segala langkahnya adalah selalu menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesucian hati betul-betul dibutuhkan ketika kita akan memasuki Ramadan. Sekarang kita sudah ada di bulan Ramadan pada malamnya keempat. Apakah kita sudah mempersiapkan diri sejak awal? Oh, ada Pak yang belum siap. Bagaimana kalau kita belum siap? Lakukan 3 hal ini secara spontan. Takhalli, tahalli, dan tajalli. Rangkaian bulannya Sya'ban, Rajab dan Sya'ban kita gabungkan di bulan Ramadan. Kita bersihkan seluruh perbuatan-perbuatan dosa kita dengan pertaubatan di bulan Ramadan ini, dan kemudian kita isi segala aktivitas kita dengan kebaikan, baik dengan tarawih, baca Al-Quran, sedekah, dan amal-amal yang lainnya. Maka kesucian itu kita akan jadikan bekal kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan di masa-masa hari berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk bisa membersihkan hati kita, membersihkan kalbu kita, membersihkan badan kita dari segala perbuatan-perbuatan tercela. Dan di bulan Ramadan kita akan berusaha membersihkan rohani kita, sehingga puasa kita betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua akan mencapai pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.